hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat pagi bagi kita sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah bangun dari istirahat kami. Kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini. Berkati kami. Dan sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga berkati jemaat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan di sapaan pagi kita di hari ini terambil dari Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah permohonan Abraham kepada Allah tentang penghancuran kota Sodom dan Gomora. Kita tahu Sodom dan Gomora adalah tempat Lut dan keluarganya. Itu sesuai dengan pilihannya kepada Abraham. Karena Lot melihat kota Sodom dan Gomora adalah kota yang banyak air dan juga rumput yang hijau. Maka dari itu, Lot menganggap bahwa jikalau dia tinggal di sana, dia akan menyaingi kekayaan Abraham. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, Abraham tetap yang lebih unggul daripada Lot. Sebenarnya saudara, Lot diharapkan oleh Tuhan kehadirannya di kota Sodom akan menjadi berkat, juga menjadi saksi, karena Lot adalah dididik berdasarkan firman Tuhan oleh Abraham. Namun kehadiran Lot di Sodom tidaklah seperti yang diharapkan. Dia hanya mencari kekayaan dan juga mencari kesejahteraan. Lupa dia bahwa dia adalah pilihan Tuhan. Maka dari itu saudara, Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena perbuatannya yang jahat. Nah, oleh karena itulah sebelum Tuhan menghancurkan, Tuhan berkata kepada Abraham, sebagaimana rencana Tuhan untuk menghancurkannya, maka Tuhan berkata, Abraham,
Aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora karena kejahatan. Namun Abraham sebagai orang percaya dan juga sebagai orang yang mengasihi Lot dan keluarganya serta mengasihi orang Sodom dan Gomora, Abraham bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi Sodom dan Gomora untuk percaya kepada Tuhan. 50, 20, 10, bahkan 5. Namun saudara, Sodom dan Gomora sudah jauh daripada Tuhan dan melakukan kejahatan yang luar biasa, baik kejahatan seksualitas dan kejahatan-kejahatan yang lain. Disinilah kita lihat bagaimana Abraham sebagai bapa orang percaya, dia mengasihi Lot dan keluarganya, dia mengasihi Sodom. Walaupun awalnya Lot tidak sebenarnya sepaham dengan Abraham, baik sesama gembalanya bertengkar. Bahkan Lot ingin menyaingi Abraham, tapi Abraham tidak mau membalas karena Abraham sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, di mana kita tahu pada pasal 18 ini Allah menjanjikan anak bagi Abraham, dan dia katakan, setahun lagi aku akan singgah di sini, engkau sudah akan mendapatkan keturunan. Jadi Abraham ini tetap, dia tidak pandang siapa, dia hanya mengasihi oleh karena dia sudah dikasihi oleh Allah. Maka dia katakan, Tuhan, seandainya ada 10 yang percaya, apakah engkau akan hancurkan juga? Saudaraku yang kekasih, saya kira perbuatan Abraham ini adalah merupakan perbuatan orang percaya. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, dan kita diajar juga untuk membawa setiap orang lewat doa kita, lewat ucapan kita, perkataan kita kepada Tuhan, agar rencana-rencana Tuhan yang sebenarnya jahat kepada orang-orang jahat akan terhindar mereka daripada perbuatan Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena kita. Saudaraku yang kekasih, pagi ini firman ini mengingatkan kita supaya kita tetap mendoakan orang-orang yang memang kita rasa sudah jauh dari jalan Tuhan. Kita mendoakan bangsa kita, kita mendoakan saudara-saudara kita mendoakan siapa saja supaya kuasa Allah itu bisa nyata kepada setiap orang. Karena doa orang percaya adalah besar kuasanya. Doa orang percaya adalah besar manfaatnya. Maka dari itu saudara, Abraham tadi bertanya kepada Allah, seandainya, maka demikian juga kita seperti itu harus ada dalam pikiran dan benak kita, bahwa kita adalah pelaku-pelaku doa bagi setiap orang, pelaku-pelaku doa bagi setiap persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga kita, supaya Allah itu setia dan ajaib tetap mengasihi orang-orang yang juga tidak mengasihi kita. Kita tidak suka ataupun kita tidak tega hukuman itu akan berlaku bagi orang lain. Tapi kita adalah suka ataupun tega bagi orang yang dikasihi oleh Allah. Itulah saya kira kesukacitaan kita. Maka saudara, pagi ini lewat firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama menyatakan orang-orang lain dalam doa kita. Apakah mereka itu tidak setia kepada kita? Apakah orang itu memusuhi kita? Tapi kita harus setia kepada Tuhan lewat doa-doa kita bagi mereka. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita di pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu, berkati kami, berkati firman-Mu, agar kami ini menjadi Abraham masa kini yang akan memohon kepada Tuhan segala perbuatan-perbuatan kejahatan di dunia ini. Tuhan tidak akan menghukum, tetapi Tuhan mengasihi, seperti Lot yang Engkau kasihi
walaupun Sodom dan Gomora sudah berbuat jahat. Tuhan, pagi ini kami mendoakan buat GBKP Cibinong. Berkati Pendeta Andreas Pranata Sembiring Meliala dan Nora, berkati Penatua Diaken, berkati BPMR, berkati Nora Naras, dan berkati jemaatmu Mamre Moria Permata KAKR dan Saitun, juga guru-guru KAKR dan pengurus-pengurus sektor, supaya mereka juga seia sekata untuk membangun masa depan. Terutama kami mendoakan untuk izin membangun gereja GBKP Cibinong. Dalam proses Tuhan berkati yang mengurus, juga berkati seluruh upaya-upaya jemaatmu agar izin membangun gereja itu segera dapat terrealisasi. Kami juga mendoakan untuk Indonesia ini, kiranya Tuhan berkati pemerintahan kami, Departemen Kesehatan, agar segera virus corona dapat teratasi, terutama penemuan vaksin. Kami berdoa juga agar seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini, secara khusus Bogor, Depok, dan DKI Jakarta, agar kami setia dan patuh kepada peraturan pemerintah, cuci tangan, pakai masker, tidak berkerumun. Maka dari itu Tuhan, virus corona tidak akan bertambah bagi orang yang positif, tapi akan berkurang yang positif, yang akan bertambah adalah negatif. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di hari ini hingga sore nanti. Amin.